Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman dan adik-adik semua, pada edisi yang keenam ini, saya ingin sedikit menyampaikan terkait dengan program dari Kementerian Agama yang saat ini menjadi sangat penting dan sangat urgen, yaitu program moderasi beragama. Dalam gerakan atau program moderasi beragama ini eh, sudah menjadi kesepakatan teman-teman Pokja di Kementerian Agama bahwa program moderasi beragama ini tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam, tapi juga bagi pemeluk agama-agama yang lain. Ada yang dari Kristen, ada yang dari Katolik, ada yang dari Buddha, ada yang dari Hindu, ada juga yang dari Konghucu. Nah, terkait dengan moderasi beragama ini, eh, ada istilahnya 4 indikator yang paling penting ya. 4 indikator yang paling penting. Eh, yang pertama adalah terkait dengan kesadaran berkebangsaan, kesadaran berbangsa, kesadaran berbangsa dan bernegara, yang itu biasanya diwujudkan dalam 4 pilar ya. Jadi yang pertama adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian Pancasila, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat adalah Undang-Undang Dasar 1945. Artinya adalah bahwa moderasi beragama yang resmi dari Kementerian Agama itu harus mengimplementasikan komitmen berkebangsaan yang diwujudkan dalam 4 pilar itu. Nah, oleh karena itu, bagi semua pihak yang eh, merasa sebagai warga negara Indonesia atau sebagai warga negara Indonesia, maka moderasi beragama itu harus berkomitmen terkait dengan kebangsaan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah toleransi. Nah, toleransi ini bukan berarti kemudian kita mencampur adukkan ibadah antara satu agama dengan agama yang lain, bukan. Tetapi kita menghormati keyakinan yang dimiliki oleh orang lain, oleh tetangga kita, oleh kawan kita, bahkan mungkin juga saudara kita. Kita tidak kemudian menjelek-jelekan, kita tidak kemudian apa mendiskriminasi, tidak seperti itu. Tapi kita menghormati apa yang menjadi keyakinan dan apa yang dilakukan sebagai ritual dari agama yang lain. Jadi misalnya kita sebagai umat Islam ya menghormati tetangga kita, kemudian kawan kita, kolega kita yang beragama Buddha misalnya, kita harus menghormati mereka. Artinya tidak kemudian kita di depan mereka mengatakan ente kafir dan sebagainya. Tidak seperti itu. Itulah yang kita sebut sebagai toleransi. Tetapi sekali lagi tidak kemudian mencampur adukkan dalam hal ibadah ya, dalam hal ibadah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah moderasi beragama ini indikatornya adalah anti kekerasan. Kekerasan ini bisa bersifat fisik, bisa juga bersifat verbal, bisa juga bersifat mental, bahkan juga bisa bersifat sosial, kalau begitu. Nah, eh,
Kekerasan yang bersifat verbal biasanya dilakukan dalam bentuk caci maki, menghina, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, moderasi beragama yang diprogramkan oleh Kementerian Agama itu menghindari itu semua. Artinya semua bentuk kekerasan itu harus dihindari, eh, walaupun atau barangkali itu didasari dengan motif agama. Artinya agama tidak boleh kemudian eh, menjadikan inspirasi ya, atau menjadi motif ya untuk melakukan kekerasan kepada pihak yang lain, katakanlah begitu ya. Kemudian yang keempat adalah penghormatan terhadap tradisi atau budaya. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia itu memiliki tradisi dan budaya yang sangat-sangat beragam, sangat-sangat beragam. Dan justru keragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, betapa indahnya kerjasama, betapa indahnya kolaborasi antara berbagai budaya yang ada, sehingga mewujudkan satu satu perwujudan bangsa yang sangat besar. Ada budaya Aceh, ada budaya Minang, ada budaya Sunda, ada budaya Jawa, ada budaya Papua, budaya Sulawesi, ada budaya Nusa Tenggara, ada budaya Bali dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah merupakan budaya yang sudah ada secara turun-temurun di seluruh wilayah Indonesia. Nah, kita sebagai umat beragama, baik itu umat Islam, umat Kristen, atau umat Buddha, umat Hindu, umat Katolik, atau Konghucu, itu harus saling menghormati budaya yang berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Nah, dengan 4 indikator inilah kemudian eh, gerakan atau program moderasi beragama akan menjadi titik temu bagi seluruh masyarakat Indonesia yang sampai saat ini sudah berjumlah sekitar 271 juta. Artinya memang sangat luar biasa besarnya dan sangat luar biasa banyaknya masyarakat Indonesia. Setiap orang pasti memiliki latar belakang pendidikan, memiliki keinginan, memiliki pemahaman, dan memiliki kebutuhan yang berbeda. Demikian juga setiap orang memiliki keyakinan yang kemudian diimplementasikan dalam kehidupan itu berbeda-beda. Oleh karena itu eh, kita perlu menebarkan ini yaitu 4 indikator moderasi beragama yang diinisiasi atau yang dikomandani oleh Kementerian Agama. Oleh karena itu, mungkin saya sampaikan sekali lagi bahwa ada 4 indikator untuk moderasi beragama yang secara resmi dicanangkan oleh Kementerian Agama dalam hal ini adalah mewakili pemerintah Indonesia. Yang pertama adalah kesadaran berkebangsaan, kemudian yang kedua adalah toleransi, yang ketiga adalah anti kekerasan, kemudian yang terakhir adalah penghormatan terhadap tradisi. Artinya agama atau keberagamaan kita atau kita melaksanakan ajaran agama kita itu harus memenuhi paling tidak atau harus sesuai dengan 4 indikator tersebut. Ketika seseorang baik itu ASN, PNS maupun P3K atau profesi-profesi yang lain di seluruh Indonesia ketika sudah mengimplementasikan 4 indikator itu maka Pak Insya Allah moderasi beragama itu sudah terwujud. Nah,
Mengapa ini penting? Karena kita sedang menuju era Indonesia emas. Kalau misalnya kita masih terus berkonflik tentang empat hal ini, maka kita tidak akan selesai dan tidak akan menggapai apa yang kita inginkan, yaitu era Indonesia emas di tahun 2000. Sekali lagi, itulah moderasi beragama, 4 indikatornya. Yang pertama adalah kesadaran berkebangsaan, toleransi, kemudian anti kekerasan, dan yang terakhir adalah penghormatan terhadap tradisi atau budaya. Barangkali demikian, kita masih ingat tagline kita, yaitu uh, sukses di dunia, bahagia di dunia, sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Demikian, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.